Berdoa selesai. Pertama-tama kita sambutan dulu dari Ketua Jurusan Teknik Industri, Ibu Rina Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Jurusan Teknik Industri FTI Operasi Trisakti. Ya, hari ini kita acaranya Industrial Tour and Visit ya, internet ya di Jurusan Teknik Industri. Ya supaya adik-adik bisa lebih kenal ya dengan Jurusan Teknik Industri di Universitas Trisakti. Ya, perkenalkan nama saya Rina Fitriana, Ketua Jurusan di Teknik Industri Trisakti. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti selain di ruangan ini juga akan diajak ke laboratorium. Ya, semoga hari ini menyenangkan ya bagi adik-adik semua. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Ya, Universitas Trisakti alhamdulillah sudah terakreditasi A. Ya, menjadi jurusan teknik industri sudah terakreditasi unggul ya BNPT dan terakreditasi internasional IAB. Nah, ini adalah visi prodi teknik industri, yaitu menjadi program studi teknik industri yang mampu secara berkelanjutan memberi solusi inovatif pada sistem terintegrasi di industri manufaktur dan jasa untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, evaluasi tanah persip dan berstandar internasional. Nah, misi prodi teknik industri yang pertama adalah menyelenggarakan program studi teknik industri yang berkelanjutan dengan memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi itu adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberi solusi inovatif pada sistem terintegrasi di industri manufaktur dan jasa untuk meningkatkan produktivitas, kualitas yang berstandar internasional. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan teknik industri adaptif berbasis outcome, berbudi luhur sesuai trikrama Trisakti, berwawasan entrepreneurship dan berdampak bagi masyarakat. Nah, teknik industri ini Trisakti ini termasuk 20 besar ya se-Indonesia ya. Jadi gak kalah dengan UI, ITB, ya, UGM gitu ya, yang sudah terakreditasi unggul dan terakreditasi general IAB. Dan teknik industri sudah berdiri dari tahun 1984 ya, alumni juga sudah banyak ya, yang sudah sukses di industri manufaktur dan jasa. Ini adalah profil lulusan atau profil profesional mandiri, yaitu menjadi tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan berbagai metode dalam disiplin teknik industri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi. Nah, ini adalah profil lulusan yang bekerja ya di industri manufaktur dan jasa. Yang kedua adalah tenaga profesional memiliki kemampuan melakukan riset dalam hal identifikasi formulasi dan analisis masalah rekayasa pada sistem terintegrasi. Nah, ini adalah profil lulusan yang kerjanya di konsultan, yang di penelitian, seperti itu. Dan juga yang lanjut S2. Nah, kemudian yang ketiga adalah tenaga profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan dengan usaha mandiri, membentuk dan mengembangkan pola pikir usahanya, meningkatkan keterampilan wirausaha secara berkelanjutan. Jadi nanti di sini Anda diajarkan juga untuk berwirausaha gitu. Jadi diharapkan ketika lulus ada juga berwirausaha, jadi tidak semuanya mencari pekerjaan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan, ada CP sikap, CP pengetahuan dan CP keterampilan umum serta keterampilan khusus. Nah, inilah ciri khas untuk sistem teknik industri. Ciri khasnya adalah sistem industri di industri manufaktur dan jasa. Jadi tidak hanya di pabrik tapi juga di jasa. Jasa itu seperti perbankan, konsultan, asuransi, itu termasuk jasa. Dan ini kita juga sudah berdasarkan benchmark, kemudian kondisi SDM, kebutuhan pasar, body of knowledge dan pendapat pakar. Nah, ini cakupan keilmuan ya prodi teknik industri. Nah, ini isi body of knowledge. Jadi sini adalah yang akan Anda pelajari selama di teknik industri, mulai dari belajar pop design, operation research, engineering ekonomi, PTLP, ergonomi, OR, sistem informasi, desain manufacturing, ya, produk
desain, banyak yang akan dipelajari. Nah, ini jumlah dosen kita ada 33 orang, yang jumlah guru besarnya 2 orang atau kepala 6 orang. Nah, kita di sini juga ada S2 dan S3 ya, sebentar lagi akan didirikan ya S3. Nah, ini adalah KRKTR. Nah, ini juga se-Indonesia ya, ini dari udah 2017, 18, 19 dan 21. Nah, kemudian kita menjadi benchmark ya bagi prodi teknik industri se-Indonesia ya, baik dari negeri maupun swasta. Nah, kemudian juga kita punya ICM ya, International Seminar on Industrial Engineering and Management. Nah, kemudian juga kegiatan himpunan juga banyak yang kita dukung. Kegiatan himpunan seperti ada pengabdian kepada masyarakat, kemudian webinar. Nah, kemudian juga kita mendukung mahasiswa untuk berprestasi ya, baik IPS terbaik, lulusan terbaik, kemudian lomba-lomba baik yang berkaitan dengan keilmuan maupun juga seperti misalnya lomba debat, business plan competition, hibah kewirausahaan. Nah, ini yang terbaru dan mengikuti Posko Global Young Leaders ya di Korea. Ini adalah magang industri di luar negeri. Ya, ini baru akan berangkat nih mahasiswa kita. Nah, katanya kemarin Bu, yang diterima cuma 2 orang Bu, cuma dari Trisakti dan dari ITB. Nah, itu membuktikan bahwa Trisakti itu unggul ya. Jadi dipandang juga oleh dalam negeri dan luar negeri seperti itu. Nah, kemudian ini prestasi mahasiswa nih di juara 3 ya, lomba paper impact 2023 di USU. Nah, ini juga kita di Brawijaya ini merancang produk namanya Wopit yang model kayu untuk referensi penyampingan kayu. Nah, kemudian juga kita punya ikatan alumni yang kuat ya, karena kita sudah 39 tahun, alumni sudah banyak dan selalu siap yang mensupport kegiatan kita, dan kita punya kegiatan tiap tahun. Nah, kemudian kurikulum kita itu 144 SKS mengacu ke KKNI, OBE, IABI dan MBKM, itu pendek 3,5 tahun, terlama 14 semester. Bisa lihat juga di web kita ya, industri.fpi.trisakti.ac.id. Juga ini praktikum pemrograman komputer, simulasi, OR dan ANSI, analisa perancangan sistem informasi. Nah, kemudian lab pengembangan organisasi dan bisnis. Nah, di sini Anda akan diajarkan untuk membuat bisnis plan tadi ya, mengarah ke profil lulusan sebagai kewirausahaan. Ya, udah banyak ya yang berhasil. Nah, ini sarana prasarana kita ya, ada kelas, ada lab. Nah, ini tadi video profil udah di setel. Nah, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat kita di industri dan di UKM, itu sudah sering dilaksanakan. Kemudian kita juga mendorong dosen mendapatkan hibah ya, tiap tahun biasanya kita rutin ada yang mendapatkan hibah. Dan juga kita mendorong mahasiswa dan dosen mendapatkan hak cipta ya, biar terdaftar. Dan kita juga punya jurnal teknik industri ya, sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, kemudian juga tiap tahun kita ada kunjungan ke industri. Nah, kemudian ini ada buku profil dosen dan alumni insight, ini juga bisa dilihat di web ya. Dosen kita udah banyak ya yang sukses di industri manufaktur dan jasa. Kemudian juga dosen-dosen kita lulusan S1, S2, S3 ini juga dari PTN dan PTS yang bereputasi. Nah, kemudian kita juga dipercaya 2 tahun berturut-turut yang mendapatkan hibah program kompetisi kampus merdeka. Nah, ini ada program magang juga ya, yang dari Komatsu. Nah, ini ada juga yang kerjasama dengan Indosat, ya, GS Baterai, Posta. Nah, kemudian ini program Green Entrepreneurship yang mendukung ke arah kewirausahaan. Nah, kemudian ini di lab ada perancangan industri manufaktur, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Evelyn. Nah, ini kegiatan di perancangan industri manufaktur. Nah, kemudian ini karya mahasiswa ya, sebagai lulusan pendidikan dan pengajaran, ada hak ciptanya juga. Kemudian kita mendorong mahasiswa untuk membuat tulisan ya, makalah yang integrasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, ini kita juga udah punya beberapa buku ya, karya dosen. Nah, kemudian kita juga punya program fast track ya, jadi studi 5
tahun sarjana dan magister ya. Jadi 3,5 tahun di S1 terus lanjut 1,5 tahun di S2. Nah, kemudian juga follow IG kita ya, udah pada follow belum? Teknik Industri _Trisakti ya, IG kita, kemudian website kita, kemudian juga kita punya TikTok ya, TI_Trisakti di follow. Nah, ini kenapa harus jadi mahasiswa Trisakti? Ya karena sudah telah kita simpan PT, lulusan sudah banyak, lulusan dan lulusan perguruan tinggi favorit, prospek kerja yang luas dan menarik. Kemudian kita juga menerapkan MBKM, kemudian ada internship, ada kegiatan himpunan, kemudian kita kerjasama dengan One Foundation Global, fasilitas yang lengkap, dan ada beasiswa dan fast track. Nah, ini program mahasiswa baru yang masih berlangsung, yang saya mau masuk. Ada promo khusus untuk alumni Universitas Trisakti. Ya, ada jalur PSSB, ada nilai UTBK, kemudian juga ada beasiswa BPI dan beasiswa Indonesia Maju. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina untuk sambutan dan materinya. Selanjutnya pemaparan materi pengantar TI yang akan dari Bu Evelyn. Silakan Bu. Selamat pagi adik-adik dan Bapak. Ini ada Ibu Aisyah ya yang menemani anaknya. Ini berarti ibunya ini sangat concern ya. Itu biar bisa bantu anak juga ya Ibu ya. Ya baik. Ini boleh sebentar saya kenalan dulu ya. Ini mukanya sih muka ceria semua nih. Oke, dari Jakarta, Jabodetabek berarti ya. Oke baik. Selamat siang Universitas Trisakti. Saya Evelyn Anonari, alumni dari Teknik Industri Trisakti. Kira-kira kalau nanti teman-teman masuk sini jadi alumni kan? Jadi nanti kira-kira seperti saya. Nggak mau katanya. Ya, jadi saya alumni dari Teknik Industri Trisakti kelas angkatan 87. Udah tua ya, angkatan mami gua gitu ya. Oke, ya jadi kebetulan saya bergabung dengan jurusan Teknik Industri Trisakti ini karena jalannya, ya jadi bukan karena apa saja jalannya saya memang harus ada di sini. Ya, ya mudah-mudahan pertemuan kita, ya sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Whatever, ya teman-teman boleh kuliah di mana saja, tapi saya sih nanti bisa ketemu lagi di sini. Tapi percaya bahwa kehendak yang terbaik yang diberikan teman semua ya, amin. Nanti baik. Supaya kita santai tapi efektif, ya. Begini, dan industri itu suka pakai bahasa-bahasa keren ini, efektif, efisien, produktif. Udah dengar nggak? Belum ya? Nanti kalau masuk dari industri, kalau memang teman-teman tertarik ke teknik industri, bahasa itu kata itu harus dipakai. Itu bagus kok. Benar nggak? Bagus nggak? Efektif bagus, efisien bagus juga, produktif bagus juga. Terus sama kata kunci kualitas, ya, qualified itu juga. Ya, jadi tujuannya ke sana, tapi kita harus tahu juga arti kata itu. Itu bahas kata-kata yang selalu dipakai. Ada yang tahu nggak? Kira-kira salah satu aja artinya efektif atau efisien atau produktif atau enggak? Boleh salah satu. Nanti kita ada dalam tes kan ya, teman-teman ya. Kalau ada yang nanti dinilai sama teman-teman ada yang aktif, terus ada yang seru, nanti kita bisa ada dalam tes keren juga loh. Jadi rezeki nggak? Ya, boleh ya. Nanti teman-teman semangat aja nih. Ya seru. Kita tuh hari ini mau fun. Ingat tuh, serius amat loh. Kita mau lihat-lihat dan lain-lain ya. Jadi nanti salah satunya ada tumbler, ya lumayan ya, dan lain-lain ya. Nanti kita bikin jadi menyenangkan ya hari ini ya. Kita jalan-jalan jangan terlalu serius, biar masuk semuanya, biar happy. Semuanya hari ini harus happy. Setuju? Ya, sip. Nanti balik lagi. Sambil nilai sama teman-teman nih, ya. Ini namanya Mas Farhan. Mukanya baik kan? Ini dosen juga loh. Tanya lagi dosen nih, baik kan? Tuh. Iya. Ada yang tahu nggak? Efektif, efisien, produktif. Satu aja. Ada yang tahu? Mungkin boleh. Gak salah nggak apa-apa. Ini nggak ada penilaian apa-apa. Yang penting
dari mana sebutin namanya, terus dari mana, dan seterusnya ya. Jadi biar kita bisa kenal. Boleh? Yes. Namanya siapa? Nama saya Alvin dari Semen Tangerang. Oh, panjangnya? Alvino. Ya sekarang Alvino kasih tahu saya apa tentang yang efektif, efisien, produktif, kualitas apa saja boleh? Menurut saya itu produktif itu kayak kita buat barang yang kreatif gitu, yang cari ide buat kita di barang itu. Oke, boleh itu ya? Ya. Ya. Tangan dong buat Alvino. Ya. Jadi nanti saya lengkapi aja ya. Itu sudah ada kata poin benernya tuh, ya. Jadi teman-teman kan ada yang udah dasar teknik industri sakti kayaknya ya. Kalau nggak salah ya, siapa aja yang udah daftar? Oke, benar bakal ketemu saya ya. Terus sama bapak itu juga tuh yang lucu. Oke, ya ini balik lagi ya. Jadi ini kalau memang lagi masuk ke industri, mau di sini mau dimanapun ya, ini penting. Efektif duluan, kita pegang ya. Efektif itu adalah do the right thing. Apa artinya? Jadi kalau kita melakukan kegiatan tiap hari kan pasti ada tujuannya dong. Masa ya pokoknya jalan aja, udah ada ya. Semua kan selalu kita melakukan apa saja dengan ada tujuannya. Nah tujuan itu jadi dasar output yang mau dicapai. Do the right thing, efektif artinya kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan tujuan itu. Ya kalau dia mengerjakan dengan benar, ulangan yang benar. Kalau misalnya besok ulangan matematika, belajarnya apa? Iya, masa belajar IPS gitu tuh. Nah, jadi kalau do the right thing, berarti belajarnya matematika. Kalau namanya matematika. Kalau kita main bola, ada gawangnya nggak? Ada, mau ada gawang, mau kemana mau bolanya muter-muter doang. Nah, jadi ada gawangnya kan? Ada targetnya, ada tujuannya. Kita akan masukin bolanya ke ke gawang lawan apa gawang kita? Gawang lawan, gawang kita bunuh diri namanya gitu ya. Nah, lihat. Jadi kita selalu mengarah ke kita punya tujuan apa dan kita menuju ke situ dengan benar. Do the right thing. Apa tadi namanya? Apa? Efektif. Itu dulu. Ya, yang kedua efisien. Ya, efektif. Yang kedua efisien. Efisien itu right thing. Do things right. Kerjakannya dengan benar. Jadi waktu kita memanfaatkan orangnya benar, metode yang dipakai caranya benar, semuanya benar. Jadi nggak efisien, pemanfaatannya benar. Itu namanya kalau bicara di teknik industri juga ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi manfaatin inputnya benar. Si Kapten Tsubasa, nonton nggak? Dia mainnya benar, gayanya cantik. Saya juga sering nonton soalnya ya. Jadi gimana? Mengarahnya ke gawangnya doang lawan. Apa yang terjadi? Udah main cantik dan lain-lain. Keren gayanya. Do the right thing right. Goal. Itu produktif. Apa ya? Do the right thing, do things right, do the right things right. Produktif. Itu tuh arahnya ke sana, produktivitas kerja gitu kan, harus ngomong gitu ya. Itu kita banget gitu loh, TI banget itu ceritanya. Ya, kita bicara kadang-kadang suka kelihatan kalau ada pejabat yang ngomong, gitu ya. Begitu dia ngomong pakai kata-katanya ini TI nih, gitu loh, kelihatan langsung. Ini kayaknya TI nih, karena bisa lihat bahasanya dia. Caranya dia bicara itu bisa kelihatan ini TI atau bukan. Maksudnya ini sok TI-nya gitu ya, bisa sok TI begitu. Tapi teman-teman sebenarnya tahu nggak sih yang udah masuk nih? Kalau masuk tadi industri semua jadi apa sih? Ada cita-citanya. Cita-cita dulu. Dulu jadi apa? Sebenarnya aku disuruh mana, Bu? Si mama yang bisa suruh masuk tadi industri, ya kan? Dari kalian sendiri kan,
kalian sudah harus kalian tahu yang kalian mau. Itu adalah bibit-bibit leadership, kepemimpinan. Kalian kalau nggak tahu mau apa, boro-boro mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, ya udah. Mulai dengan tahu saya maunya apa, saya tahu persis kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, dan saya akan mengembangkan semua kekuatan saya dan saya perbaiki kelemahan saya supaya saya bisa unggul. Begitu kalian di dalam kelompok, pokoknya bilang, oh, kamu aja udah kelihatan bibit-bibitnya. Jadi jangan bilang, jangan gue dong. Justru itu udah mulai kalian harus bangga bahwa oh mereka teman-teman percaya bahwa kalian bisa. Gak usah khawatir bahwa enak aja lu ngapa-ngapain, gua doang yang kerja. Begitu kalian dikasih kesempatan kerja, kalian sudah mempunyai pengalaman. Yang tidak kerja, yang punya pengalaman. Ya, jadi jangan merasa, curang ya. Cuma kalau kuliah ada yang suka titik-titik tuh, kerjanya enggak cuma taruh nama, ada ya. Tapi bodo amat. Ya, yang penting kita doing, mengerjakan apa yang kita bisa. Jadi kita terus berlatih, berkreasi, betul nggak? Kalau kalian nggak pernah melakukan, bisa nggak? Nggak bisa. Ototnya aja kalau nggak dilatih, nggak akan jadi gede tuh. Betul? Kalau kita diem aja, tambah nggak? Enggak. Nah itu kenapa kalian memang juga tetap harus doing. Ya itu yang menyebabkan kalian nambah pintar, nambah dan lain-lain itu. Misalnya ngomongin apa ya? Mau jadi apa ya? Jadi apa sebenarnya nih? Mau jadi industrial engineer dong? Kan kalian kesini tak pengen tahu tentang teknik industri ya? Berarti mau jadi sarjana teknik industri. Itu kerennya industrial engineer. Tadi mau jadi insinyur loh. Udah tahu ya? Insinyur kan? Tukang insinyur itu tuh, bener, insinyur. Kalian kalau teknik industri masuk di bawah, namanya profesinya Perhimpunan Insinyur Indonesia. Nggak semuanya bisa masuk di situ. Kalau bukan insinyur nggak bisa. Apa sih bedanya insinyur sama enggak? Tapi kan bangga kalau insinyur. Bangga, terus saya juga bangga insinyur. Ya. Apa bedanya insinyur sama enggak? Tanpa maksud mendiskreditkan yang bukan insinyur. Ya. Ada yang tahu? Ini cuma biar bikin bangga saya aja sama teman-teman yang mau jadi insinyur nih. Saya kasih tahu bedanya insinyur sama enggak. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nonton itu nggak? Yang waktu itu apa? Oh, sinetron anak insinyur tuh. Nah, kamu ini kalau nggak salah ya? Aku baca ya? Bemo ya? Mandra ya? Ingatnya ya? Bukan ya? Ada yang tahu nggak? Enggak, saya kasih tahu ya. Biar kalian nanti bangga. Kalau memang industri ya. Insinyur itu bedanya dengan bukan insinyur adalah dia punya kemampuan analisis yang baik dan dia juga punya kemampuan namanya sintesis. Jadi kalau analisis tuh kayak maunya cari kucing, dibongkarin gitu loh, ya kan? Biar menemukan itu analisis namanya right. Dicari buat menemukan apa sih yang errornya apa sih gitu. Itu analisis. Kalau kalian sih berarti kalian bisa potensi menjadi orang yang punya kemampuan analisis yang baik. Itu salah satu keunggulan seorang teknik industri juga. Kalau punya kemampuan analisis yang baik, punya kemampuan analisis. Nah, nambahnya sintesis. Tadi analisis, satu lagi apa? Sintesis. Itu kemampuan untuk mensintesa. Jadi menggabungkan dari yang tadi sudah diurai-urai itu, dia bukan jadi apa? Jadi satu hal baru. Rancangan. Nah, insinyur itu bisa merancang, itu beda. Dia bisa melakukan desain. Ada suka desain nggak? Senang berkreasi nggak? Itu udah bibit-bibit. Ya kalau kalian punya kemampuan berkreasi yang baik, kalian itu cocok sama teknik industri. Karena dia ilmu perancangan, ilmu perbaikan. Kalau belum ada, rancang. Kalau sudah ada, diperbaiki. Gitu terus ya. Carinya apa? There's no best way tadi mottonya tuh. Gak ada yang paling baik, gak ada yang terbaik, tapi selalu ada yang lebih baik. Jadi pekerjaan dari industri gak akan pernah berhenti, selalu dibutuhkan. Kalau gak ada, diapain tadi? Dirancang.
judulnya sustainable, berkelanjutan. Itu juga bahasa keren tuh, lagi keren juga, sustainability. Benar kan ya? Kenapa ya? Kita kan bisa seperti itu kalau masuk teknik industri. Terus apa lagi? Oh, saya suka bilang gini, pasti kan suka ditanyain, emang mau jadi sarjana teknik industri, tahu nggak sih nanti ngapain? Iya, bingung lagi ya. Kalau teknik mesin jelas, ngerancang mesin gitu ya. Kalau teknik industri ngerancang apa ya? Yang pernah dengar nggak? Sebenarnya tahu, sebenarnya kalian tuh ngapain sih kalau udah jadi sarjana teknik industri itu? Mirip, kalau saya boleh analogikan, ya. Ada tau nggak? Tadi gue dicatat belum tadi ya? Ada lagi nih yang masih tahu saya. Saya tahu kok teknik industri sebenarnya ini. Gak apa-apa, salah. Mau kasih tahu saya? Ya, nggak ada. Saya tahu boleh. Silakan. Gak apa-apa, lu salah beneran. Lagi ini sama saya. Silakan, ibu. Coba ya. Teknik industri itu biasanya kita tahu luarnya saja ya, berbagai macam teknik, tahu luarnya saja sih, tapi lebih mendekati ke ekonomi sepertinya kalau saya boleh. Nah, jadi nanti senang ya, ibunya dicatat, ibunya udah kasih masukan, ayo. Ibu siapa pun namanya? Sofia. Ibu Sofia. Sofia. Bu Sofia. Kalian tahu nggak? Saya suka bilang ini ke mahasiswa kita. Kalau jadi teknik industri itu mirip-mirip kalau sebenarnya kalian tuh mau jadi dokter. Nggak? Ada samanya nggak sama dokter? Dokter gimana? Cocok nggak? Kalian mau jadi dokter nih, yang masuk teknik industri, nggak cocok ya? Jadi analoginya bisa seperti itu nih teman-teman. Jadi kalau dokter itu, dia kan pasiennya siapa? Orang, manusia ya, orang. Dia akan melakukan, kalau dokter itu benar nggak? Kalau kalian ke dokter nih ya, dokter umum deh, kalian cerita, dokternya nanya, kamu emang kalau nggak sakit mah ke dokter ya? Ada masalah baru masalah dari kesehatan ya, kita baru ke dokter. Dia cerita, dokter saya udah begini, suka gini, suka lagi. Kalau begini, terus gimana? Dan gini gimana gitu kan? Nah, itu dalam rangka dia mendiagnosis sebenarnya penyakitnya apa. Betul ya? Dari gejala-gejala yang disampaikan. Nanti kalau kurang jelas, kayaknya mesti lanjut deh di PSG ya, dilanjut cek lab ya, untuk memperkuat diagnosisnya bahwa penyakitnya betul itu ya. Kalian pernah dengar penyakit tipes kan? Kalau penyakit demam berdarah juga pernah dengar? Mirip nggak gejalanya? Sama-sama demam, ya. Suka bilang, oh ini kayaknya demam berdarah nih, tipes nih gitu kan? Suka orang suka lupa-lupa gitu. Kalau sudah cek lab kan kelihatan, gitu kan? Nah, jadi si dokternya akan mendiagnosis, mapping memetakan dari kasus pasiennya itu seperti apa supaya dia bisa benar diagnosisnya penyakitnya ini, bukan omong. Satu, dokter gitu ya. Yang kedua, kalau dia juga dokter pintar, dia punya wawasan untuk bisa kasih solusi obat apa yang cocok untuk atau treatment apa, terapi apa yang cocok buat ngobatin sakit itu. Kalau dia kasih obatnya benar dan terapinya advice benar semua, pasiennya sembuh nggak? Mudah-mudahan memang kalau kehendaknya sembuh, ya. Aku nggak jadi dokter. Wah, kita juga kayak dokter. Teknik industri itu akan
pasiennya bukan manusia, ya. Kalau dokter kan pasiennya manusia, jadi dia harus belajar tentang manusia. Semua penyakit di manusia, semua terkait manusia dia harus tahu, betul ya? Semua bagian manusia belajar anatomi tubuh manusia, pokoknya manusia deh dia harus tahu. Terus dia juga belajar obat-obatan semua terkait dengan untuk solusi penyakitnya dia, ya. Tadi industri juga gitu. Tapi yang menjadi pasien bukan manusia adalah industri. Jadi kita harus tahu nanti belajar industri itu ada apa sih? Nah, teman tahu nggak industri itu ada yang namanya industri manufaktur, ada yang namanya industri jasa. Benar-benar industri manufaktur itu kayak pabrik, dia yang menghasilkan melakukan kegiatan produksi, menghasilkan yang fisik yang kelihatan itu manufaktur. Ini semua produknya manufaktur kan? Iya ya. Kalau kita juga sama tuh. Semua itu kardus juga sama. Itu produknya industri manufaktur. Coba jadi kalian lihat di sini yang fisiknya kelihatan itu hasil produk industri manufaktur. Kalau ada yang bukan loh, ada nggak? Sebenarnya hasil industri manufaktur. Itu kalau kalian di industri nanti kalian di industri manufaktur akan menghasilkan produk-produk itu. Tapi kita juga bisa di industri jasa loh. Industri jasa itu gimana? Yang outputnya tidak secara fisik terlihat berupa jasa, layanan. Contohnya bank, rumah sakit, pendidikan, banyak ya. Industri distributor, asuransi, itu semua industri. Pokoknya begitu dia bilang ada kegiatan industrialisasi, usaha merubah dari input menjadi output dan punya nilai tambah. Nah, gitu loh. Itu namanya kegiatan industrialisasi. Ya, jelas butuh kreasi ya, betul kan? Jadi ada input yang dibutuhkan, ada butuh modal dong, butuh bahan dong, butuh apa lagi? Orang dong, butuh apa lagi? Teknologi, informasi, energi, semua itu namanya input. Diproses, kalau bank juga sama, dia ada orang-orangnya kan? Ada apa lagi? Ada fasilitasnya dong, semuanya sama. Diproses, ada kegiatannya, ya kan? Kalau bank dia melakukan pelayanan, memberikan jasanya perbankan ya. Mau ada orang mau nabung, ada orang mau apa saja tuh, itu jasanya. Ya, ini kan kebayang ya industri jasa kayak apa ya? Dikelilingi oleh industri manufaktur dan jasa dong, benar lah ya. Kita kerja di situ, jadi kalian pasti pakai nggak harusnya? Pasti pakai kalau kalian jadi TI, belajar TI itu benar, dan nanti prakteknya jadi TI yang benar. Bayang ya? Nah, bedanya tadi apa? Kita jadi belajar semua terkait sama industri tadi. Kayak dokter belajar dari manusia, kita belajar industri. Kalau industri itu apa? Karakteristiknya seperti apa ya? Oh, industri itu dia tadi ada kegiatannya, dia menggunakan input. Terus juga kalau manufaktur itu dia butuh seperti apa ya? Nah, gitu. Kalau dia sakit kualitas, dia obatnya pakai apa ya? Nah, kita belajar semua di industri. Penjelasan saya membuat kalian ini ya beda sama yang saya mau atau malah melupakan apa yang jadi industrial engineer. Lupakan yang udah ya, yang belum yakin nggak jadi mau masuk teknik industri? Jadi setelah penjelasan saya, jadi kayaknya saya kepengen deh kayak gitu deh. Ini masih namanya Adi dari mana? SMA mana? Yang mau jadi TI? Oke, gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga ya. Kalau ada yang pengen jadi dokter, ya silahkan juga mirip-mirip kok. TI itu mirip dokter. Malah saya lihat ada yang misalnya dia mau jadi dokter, ibu mahal ya jadi dokter, gitu ya. Jadi TI aja nggak apa-apa, sama kok. Pemikirannya sama. Ya. Nah kalau boleh jadi jualan lagi nih saya. Seorang teknik industri itu karena dia dicekokin ilmunya ya, dan semuanya tadi dalam satu kurikulumnya untuk menghasilkan profil yang tadi saya cerita tuh seperti apa teknik industri. Biasanya dia punya pemikiran yang di atas kata-kata, minta maaf, sadanya yang baik. Karena pemikirannya itu yang digodok supaya dia bisa seperti itu tadi. Jadi
kalau misalnya nih, ini cuma dengar juga ya, ada satu, kan dia bisa kerja di mana-mana ya. Kesannya kan kayaknya, dia kerjanya di bank sih. Ada yang bilang gitu kan, kok nggak TI? Siapa bilang? Begitu ada sistem. Nah, kata kunci yang berikutnya adalah sistem. Ya, jadi seorang TI itu bekerja pada sistem. Dia akan merancang, memperbaiki sistem. Sistem itu ada input, proses, output, gitu doang tuh sistem. Ini namanya sistem kita nih. Inputnya siapa aja? Ya, ini semua nih bantuin nih. Ada Mas Oji yang lagi nge-shoot kita. Nanti kalau pas lagi nge-shoot sedang ya. Dan teman-teman lain ini ya bersama-sama ya menjadi input dalam proses. Hari ini namanya internet ya Mbak? Iya. Bener ya, namanya kita kegiatan internet ya. Dalam proses internet nanti diolah dari pagi tadi sampai kalian nanti selesai. Ada macam-macam pasti ya. Menghasilkan outputnya apa? Teman-teman udah tahu semua tentang TNI Trisakti itu adalah outputnya. Tadinya tahu nggak sebelumnya? Kalian yang belum tahu setelah diproses, kalian yang belum tahu. Jadi sistem itu punya tujuan kita itu contohnya. Kalau nanti di bandara ada sistem nggak? Ada juga. Jadi sistem itu punya subsistem loh, bagian-bagian itu dan kita tuh kerjanya di situ doang. Sederhana ya, memang agak kesannya kayaknya nggak nyata ya. Bahasanya kan abstrak ya. Apa sih ngomongin sistem? Tapi udah kebayang belum? Dengan saya bilang sistem itu ada input, ada proses, ada output, dia punya tujuan dan kita berusaha mencapai tujuan itu bersama-sama. Sama nggak tujuannya? Hari ini Andi niatnya beda nggak sama yang tadi saya bilang? Sama kan? Semua sama. Saya sama, kalian sama. Semuanya sama tujuannya supaya hari ini kalian semua paham tentang TNI Trisakti dan happy setelah keluar dari sini dan sana. Gitu. Sama ya? Sama. Itu aja. Nah, bisa ada masalah nggak dalam proses itu sendiri? Bisa. Makanya nanti ada yang namanya umpan balik, feedback. Pernah dengar nggak feedback? Dicek. Tadinya kita rencananya targetnya apa nih? Gitu ya. Ini harusnya jam 12 sudah selesai, udah mulai makan siang misalnya. Ya. Ini kenapa ini jam 11.50 kok masih belum habis-habis nih? Nah, kita selalu harus melakukan umpan balik. Target ini harusnya gimana? Oh belum. Kenapa ya? Gitu loh. Kita langsung bisa perbaiki. Gitu supaya apa yang direncanakan bisa tercapai. Berarti ada penilaiannya. Nanti teman-teman ada kuesionernya. Nanti kalian atau teman-teman diminta juga gimana dari hasil kegiatan kita hari ini gitu. Asal diukur. Jadi bukannya sekedar aja lewat nggak ada target. Kita selalu ukur, oh ada yang mesti diperbaiki nih dari sisi ini. Oke, gitu. Nanti kita lebih baik. Kita maunya selalu makin bagus kualitasnya. Ya. Nah, sebelum melanjutkan, saya kepengen teman-teman nonton film dulu sebentar ya. Masih ya. Nanti teman-teman ada yang udah pernah ke pabrik belum? Belum ya. Mudah-mudahan kan kalau ke pabrik juga nggak mudah ya izinnya ya. Nah, ini nanti ada filmnya tentang pembuatan mobil. Kita coba ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ada soundnya ya, buat si ininya mobil ya. Jadi gendut dia ya. Pakistan ya. Masih dia gendut tuh.
saja itu sudah ke otomasi. Nah, kalian juga sudah belajar di sini ya. Nah, dia kelasnya udah pakai robot nih. Supaya lebih cepat, ya kalau kita pakai mesin kan, dia bukan cepat dan lebih teliti, lebih akurat biasanya. Kalau manusia lama gimana, bisa di coba mesin. Ini lagi diwarnai, warnain kayak rambut ya diwarnain ya. Dia dipakai spray ya, spray ya. Biar rata. Jadi gini, teknik industri itu tadi kalau saya bilang dokter, itu dokternya dokter umum. Nanti kalau kalian mau spesialisasi gitu ya, kalian memang di S2 itu kalian spesialisasi sama. Makanya begitu kalian udah tahu yang kalian mau gitu, terus waktu kuliah gitu ya, misalnya kuliah di TI nih, yang industri, kalian sudah harus mulai sambil kuliah tuh, saya suka deh ini, saya suka deh ini. Kalian langsung ke arah sana, kuatin ke sana, supaya nanti waktu lulus tuh kalian sudah punya nilai plus. Kalau kalian punya nilai plus itu berarti unik, kalian punya value namanya, punya value yang gak dipunyai sama teman-teman yang lain. Kalau punya value itu unggul dia. Oh beda ya. Coba kalau misalnya temboknya semua sama kayak gini. Kalau ada yang cacat dikit, kalian tinggal cacat gitu kan? Tapi kalau dia beda gini, bingung gak kalian? Aneh bagus ya, gitu kan? Itu karena dia unik. Kalian harus bikin kalian dari yang punya value, kalian jadi unik. Kalian bisa apa? Kembangin itu deh. Teman lain gak bisa, apa-apa. Tapi yang lain juga punya kelebihan yang lain kan? Nah, si pengguna kan kerjanya buat pengguna ya. Tapi bukan cuma harus bisa kerja sama orang nih. Kita bisa juga jadi pebisnis loh, wirausaha. TI kita itu juga menawarkan, memberikan anak-anak TI kita itu untuk jadi wirausaha. Makanya tadi ada namanya nanti kita industrial business web. Jadi setiap kelompok itu bikin satu perusahaan, bikin rencana bisnis, bikin dijualin sampai nanti ada pamerannya. Ini mirip, maaf sebut ya, maksudnya punya itu kita juga lakukan di semester yang akhir. Jadi kalian nanti punya banyak hal lah ya, asal kalian waktu belajarnya benar. Kalau kalian udah belajarnya gak benar sama aja, gak jadi dokter yang baik, gak bisa praktek pasti itu. Nah, tadi pertanyaannya adik siapa nih namanya? Zen. Zen dari mana Zen? Sama temen nih, beda? Oh, semangkat, oke. Bu, namanya tadi kan itu berarti kalau teknik mesin beda lagi ya, gitu ya? Nah, jadi dia kita cenderung dokter umum. Jadi kita memang belajarnya memang cenderung seperti itu, tapi belajar industri loh. Nanti waktu kita bekerja di pabrik misalnya, kita kerja sama orang mesin juga, merancang, kerja sama yang elektro juga dan lain-lain. Jadi teknik mesin itu merancang mesin, tentu lagi ya peminatannya apa ya? Dia mesinnya lebih kemana? Untuk ke bukan teknik mesin gitu. Nah, saya dia lebih memahami tentang bahan yang dipakai deh, atau dia cara ininya deh, gitu ya. Pokoknya dia keluar dari teknik mesin itu bisa merancang mesin deh. Kalau kita keluar dari teknik mesin merancang apa? Merancang perbaiki sistem. Dia, saya belum masuknya sudah bisa begini. Teknik industri itu sebenarnya awalnya turunan dari teknik mesin. Makanya kita juga punya banyak di awal-awal semester mata kuliah teknik mesin dan teknik yang lain. Kita tuh ilmunya tuh
dapat, ekonomi dapat. Tadi katanya Ibu Sylvia ya, ini bawa ekonomi gitu Ibu ya. Betul juga. Kenapa? Ada masalah ekonomi nggak di industri? Ada. Kita harus tahu juga tentang itu. Tapi sedikit. Kita harus tahu program nggak? Komputer harus juga. Masa nggak pakai komputer sedikit gitu tuh. Kenapa? Karena kita akan jadi mediator nanti. Mediator tengah-tengah antara orang yang di lapangan dengan si manajemen. Kalau ada masalah di lapangan, manajemen tuh nggak tahu. Kita yang akan jadi media bilang, ada masalah ini. Tolong dong manajer, direktur, ini. Oh oke. Jadi kalau gitu kita gini-gini. Yang nyampe di bawah siapa? Kita lah. Kita mengkomunikasikan itu karena kita tahu semua tentang industri. Kalau ada orang pengen buka pabrik, cocok banget cari orang TI. Karena dia sudah dapat semuanya. Tapi memang nanti dia harus belajar dulu produk knowledge ya namanya ya. Dia pabrik apa dulu Bu? Kalau ini pabrik ini saya harus tahu persis ini gimana. Dan lain-lainnya tentang ini. Produk knowledge-nya tahu. Kalau memang pabrik ini, dia saya harus tahu tentang bagaimana semua terkait industri di sini gitu. Lalu kita udah deh, kalau itu dia kita sudah proses berapa lama, udah jadi jagoannya di sini.